Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video ini akan dijelaskan tentang bagaimana kita memahami konsep dasar trigonometri. Nomor 1, konsep perbandingan trigonometri. Pasti kalian waktu SMP sudah pernah belajar tentang kesebangunan, ya. Di sini disajikan pada koordinat kartesius ada sebuah garis M. Dari garis M ini terbentuk 3 buah segitiga. Di sini kita ambil segitiga yang sebangun. Perhatikan di sini ada segitiga kecil, segitiga OAB dengan sudut lancip theta, beta, dan satu sudut siku-siku. Kemudian segitiga sedang, segitiga OCD dengan sudut lancipnya sudut theta, juga sudut beta juga ya, dan satu sudut siku-siku. Kemudian segitiga yang besar yaitu segitiga OEF dengan sudut lancip theta, beta juga, dan siku-siku. Nah, misalkan kita ambil salah satu segitiga, misalnya yang kecil ini ya, kita perbesar di sini. Kalau misalnya theta ini di sini diketahui besarnya adalah 26,3 derajat, tentu saja untuk sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat. Maka untuk sudut beta pasti besarnya adalah sebesar 63,7 derajat kan? Karena jumlah sudut pada segitiga haruslah 180 derajat. Kemudian kalau kita ambil sudut pandang theta misalnya, berarti sudutnya yang ini ya. Maka sisi di hadapan sudut theta ini dinamakan sisi depan atau sisi di hadapan sudut theta. Kalau kita ambil sudut pandangnya, sudut pandang theta. Nah, kalau misalnya kita ambil sudut pandangnya sudut pandang beta, maka di depan sudut atau di hadapan sudut beta ini disebut sisi depan. Karena ini kita ambil sudut pandangnya sudut pandang theta, berarti yang dimaksud dengan sisi depan berarti sisi AB. Ya. Nah, sekali lagi segitiga OAB untuk sudut pandang theta, maka kalau ini sisi depan, maka yang miring ini disebut sisi miring. Nah, kemudian untuk sisi OA ini karena dia berada di samping sudut theta, maka disebut sisi samping. Nah, seperti ini. Pahami istilah-istilahnya ya, karena nanti untuk pemahaman sudut pandang ini akan sangat bermanfaat ya. Tadi ya, kalau ini sudut pandang theta ya, theta posisinya di sini, maka ini sisi depannya. Maka ini sisi miring, ini sisi samping. Tapi kalau kita ambil sudut pandang beta, karena betanya di sini, maka yang dianggap sisi depan adalah sisi OA ya, sisi depannya. Maka di samping sudut beta adalah ini disebut sisi samping dan ini sisi miring. Seperti itu ya. Oke, untuk konsep perbandingan trigonometri ini, misal kita mau melakukan perbandingan sisi-sisi segitiga dari sudut pandang theta. Misalkan kita mau melakukan perbandingan sisi OA dengan sisi AB, di mana OA ini adalah sisi samping dan AB adalah sisi depan. Kalau segitiga OAB, OCD, dan OEF ini dikatakan sebangun, maka nilainya akan sama dengan OC berbanding CD. Kemudian akan bernilai sama dengan OE berbanding EF. OA berbanding AB sama dengan OC berbanding CD sama dengan OE berbanding EF ya. Misal kita ambil salah satu saja karena perbandingannya kan sama. Berarti kita ambil OA. OA-nya itu kan 4 satuan ya. Berarti OA ini 4 satuan. Kemudian AB 2 satuan, berarti 4/2. 4/2 itu 2 ya. Nah, berarti kalau kita membandingkan sisi samping dengan sisi depan, untuk sudut 26,3 derajat, nilainya adalah 2. Misalnya kita mau bandingkan lagi sisi yang lainnya. Misal sisi AB per OB. AB adalah sisi depan, OB adalah sisi miring. Nah, berarti perbandingan AB dengan OB apabila segitiga ini sebangun, maka nilai perbandingannya akan sama dengan CD
per OD, dan nilai perbandingannya juga akan sama dengan EF per OF. Berapa nilainya? Kita ambil salah satu ya. AB-nya 2 satuan ya, lihat di sini di sumbu Y. Kemudian OB-nya berarti karena ini sisi miring dan belum jelas panjangnya berapa, tetapi diketahui untuk sisi mendatar dengan sisi tegaknya, dan ini adalah segitiga siku-siku, maka untuk sisi miringnya ini kita bisa cari menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Kita akan mencari sisi OB. Oke, masih ingat teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras untuk mencari panjang sisi miring OB, berarti kita gunakan OB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Sehingga OB sama dengan akar OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Ya, berarti OB sama dengan akar OA kuadrat. OA-nya adalah 4 ya, 4 satuan di sini. Berarti 4 kuadrat ditambah AB kuadrat. AB-nya adalah 2 ya, berarti menjadi 2 kuadrat. Maka OB sama dengan akar 4 kuadrat itu 16. 16 ditambah 4. Berarti 20. Kita ubah menjadi 20 itu kan 4 dikali 5 ya. Maka OB-nya adalah 4 kita akarkan menjadi 2. Berarti tinggal sisa akar 5. Nah, jadi panjang OB-nya kita peroleh 2 akar 5. OB ini adalah 2 akar 5. Nah, berarti tadi OB-nya adalah 2 akar 5. Nah, di sini perhatikan, ini adalah bentuk irasional. Maka kita rasionalkan dengan cara kalikan dengan sekawannya. Akar 5 kan sekawannya adalah akar 5 per akar 5 kan? Kita kalikan ya. 2 kali akar 5 berarti menjadi 2 akar 5 per 2 dikali akar 5. Dikali akar 5 itu 5 ya. Berarti 2 dikali 5 berarti menjadi 10. Nah, maka 2 dengan 10 kan kita bisa sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2, maka menjadi 1/5 akar 5. Nah, ternyata apabila kita bandingkan sisi depan sudut theta dengan sisi miring sudut theta, nilainya 1/5 akar 5. Oke, sekarang misalnya sekali lagi kita lakukan perbandingan. Bisa kita bandingkan sisi samping theta ya, OA, per sisi miring, OB. Nah, berarti ini untuk segitiga kecil ya. Untuk segitiga sedang, maka perbandingannya adalah OC banding OD. Bernilai sama dengan OE berbanding OF. Berapa nilai perbandingannya? Kita ambil salah satu ya, OA. OA panjangnya adalah 4 satuan. Kemudian untuk OB, OB tadi sudah kita cari ya, OB itu 2 akar 5, berarti 4 per 2 akar 5. Karena ini pecahannya irasional, kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan sekawannya. Akar 5 itu sekawannya akar 5 per akar 5 ya. Kita hitung berarti 4 kali akar 5, 4 akar 5. Kemudian 2. Akar 5 dikali akar 5, itu kan akarnya jadi habis ya. Akar 5 kuadrat, atau jadi 5. Berarti 2 dikali 5, jadi 10. Kemudian kita sederhanakan kan. 4/10 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Berarti menjadi 2/5 akar 5. Kalau kita perhatikan di sini, OA berbanding AB, OA berbanding AB. Dengan OC berbanding CD, OE berbanding EF. Ini nilai perbandingannya sama, yaitu 2. Padahal ukuran segitiganya berbeda. Ini kan segitiganya kecil, ini segitiganya sedang, ini segitiganya besar. Nah, kemudian kita sampai 3 kali membandingkan ya. Tapi ternyata nilai perbandingan untuk sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Nah, maka di sini diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan trigonometri tidak ditentukan oleh panjangnya garis. Nah, jadi kalau kita melakukan perbandingan trigonometri, patokan yang kita lihat bukan panjangnya garis. Mau dia pendek ataupun lebih panjang, perbandingan sisi-sisinya ternyata sama. Nah, untuk lebih jelasnya, misalnya segitiga OAB ini sudutnya kita ubah ya. Kalau tadinya 26,3 derajat, bisa kita ubah jadi 45 derajat ya. Oke, kita gambar lagi di sini. Kita lakukan perbandingan OA dengan AB. Tadi kan nilainya 2 ya. OA banding AB, di mana OA
adalah sisi samping sudut theta dan AB adalah sisi depan sudut theta. Berarti di sini sisi samping theta 4 ya. Sisi depan theta adalah 4 juga. Karena kalau 45 derajat itu membagi dua bagian kan, sudut 90 derajat. Nah, berarti panjangnya 4. Nah, ternyata hasilnya adalah 1. Perhatikan di sini, ternyata tadi ketika panjangnya ini berubah, tadinya panjangnya segini dengan segini ataupun terus-terusnya, nilai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama ya. Sedangkan ketika sudutnya diubah, perbandingan sisinya ternyata berubah nilainya. Nah, maka di sini diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan trigonometri bergantung pada besarnya sudut theta, bukan bergantung pada panjang sisi. Dengan kata lain, perbandingan trigonometri merupakan fungsi dari theta atau besar sudut. Nah, seperti itu. Perhatikan paragraf pertama. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonon artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Jadi trigonometri berarti berasal dari dua kata tersebut yang artinya mengukur 3 sudut. Kalau kita pikirkan 3 sudut biasanya ada pada bangun segitiga. Nah, berarti nanti pada pembahasan trigonometri ini kita akan sering bertemu dengan bangun segitiga. Kemudian perhatikan pada paragraf kedua. Adapun rumusan sinus, kosinus, juga tangen diformulasikan oleh Surya Siddhanta, ilmuwan India yang dipercaya hidup sekitar abad 3 sebelum Masehi. Selebihnya, teori tentang trigonometri disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain di zaman berikutnya. Perlu diingat ya, berarti nanti kita akan bertemu dengan istilah sinus, kosinus, dan juga tangen. Apa itu sinus, kosinus, dan juga tangen? Trigonometri atau ilmu ukur segitiga merupakan salah satu cabang matematika yang paling masyhur dan telah berumur ribuan tahun. Trigonometri memiliki peran yang sangat besar dalam pengungkapan misteri alam semesta, jauh sebelum datangnya peralatan canggih dan penjelajahan angkasa dewasa ini. Bayangkan, dengan konsep yang sederhana, seorang astronom dapat memperkirakan diameter Mars, Jupiter, atau matahari, atau bahkan benda-benda angkasa lainnya. Dengan trigonometri, astronom juga dapat memperkirakan jarak antara bumi dengan bulan, bumi dengan matahari, atau jarak bumi dengan galaksi Andromeda. Anda mungkin pernah membaca data-data mengenai planet Mars, misalnya diameternya, jaraknya dengan bumi, dan data lainnya, padahal kita belum pernah pergi ke sana. Bagaimana mereka menghitungnya? Ya, salah satunya dengan bantuan trigonometri. Bayangkan, jika kita harus mengandalkan meteran untuk mengukur diameter bumi, berapa ribu kilometer meteran yang diperlukan untuk mengukur diameter bumi. Belum lagi kita perlu membawa meteran tersebut melintasi samudra. Pada akhir bab ini, Anda diharapkan dapat memahami dan memanfaatkan trigonometri sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari dan memahami bagian dasar dari trigonometri ini, Anda setidaknya dapat menghitung tinggi suatu benda apa saja, seperti gedung, menara, atau juga pohon, dengan memanfaatkan sejumlah fakta sederhana tentang sudut dan segitiga.